Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Hari ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan dan sekaligus kita bisa memperingati hari Pentakosta. Saudara, bukan hanya itu saja, tetapi kesempatan yang indah ini kita bisa mengadakan persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, hari ini kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah raya yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kata saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat Hari Pentakosta. Hari yang ke-50, kebangkitan Tuhan. Kita mengucap syukur karena Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita semua, amin. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia berjanji akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita, bahkan ada dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Mari tinggikan Tuhan, mari kita kasih ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mengasihi kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau Tuhan yang mengasihi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus
Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sangat baik buat setiap kami. Kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya dahsyat atas kami. Karena kami tahu kami tidak sendirian Tuhan, tetapi Kau memberikan penolong yang luar biasa. Roh Kudus itu, roh kebenaran itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan bersyukur karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami tidak ditinggal sendirian, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap memuji Engkau. Biarlah Engkau bertata dalam setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri Bapak Ibu. 10 hari ya sejak kenaikan Tuhan. Di tempat ini kita bersekutu bersama-sama di dalam doa malam. Amin ya. Ada kekuatan baru, amin. Ada semangat yang baru. Bahkan roh yang menyala-nyala untuk tetap mengiring Tuhan. Seberapa kita yang siap untuk meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan tercurah atas kita semua saat ini. Haleluya. Curahkan buat kita semua. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, berikan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Berikan Yesus Raja di atas segala raja. Saudara pilih memanggil semua dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat gigi bagi setiap maju jangan Yesus membela kita. Kenakan semua sejarah. Mari bersorak-sorak. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitkan gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya. Mari nyatakan dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini saat ini. Amin. Mari bangkit gereja Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga.
atas segala raja siapa saudara? Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Tuhan yang benar. Mari tinggikan dengan segenap hati kita. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menolong kita. Haleluya. Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang benar, ya Yesus Raja. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau bersama Tuhanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersama di dalammu, walau mana-mana lagi dalam hidupku. Jangan Tuhan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Ada benar di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam mengucap, semesta alam mengucap, semesta alam mengucap Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa, masih semangat ya. Api Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi untuk kita terus meninggikan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman. Allah Roh Kudus, penuhi hati kami.
seruan kami Tuhan. Sebab Tuhan di tempat ini kami rindu Kau memenuhi setiap kami. Seluruh sembah puji kami hanya bagi-Mu Tuhan, karena Engkau layak terima hormat, pujian dan kuasa. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, jamah kami dan urapi kami, sehingga benar-benar kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Kuduskan kami untuk mengalami kebenaran firman yang hendak kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, hari ini tepat 50 hari pasca kebangkitan, dan hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas umat Tuhan, orang-orang yang terpanggil menjadi murid-murid Kristus. Dan pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kembali merenungkan seluruh karya dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, kita baca ayat 12 sampai ayat 18. Tetapi fokus kita di ayat 17.
2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17. Tetapi kita baca dulu ayat 12. Demikian dikatakan firman Tuhan ayat 12, saya mulai baca dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sementara kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya coba uraikan beberapa hal berkenaan dengan karya dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya persilakan saudara buka kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8. Dan sementara kita coba pakai indera-indera kita ini semuanya bekerja untuk mengalami karya Roh Kudus. Sementara telinga kita, perhatian kita tetap fokus kepada renungan khotbah siang hari ini, tetapi mata bisa melihat di dalam kitab Roma. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ini, khususnya ayat 17, merujuk pula kepada kitab Roma pasalnya yang ke-8, dari ayat 7 sampai 17. Artinya itu ada kaitannya. Ada konsep kebenaran firman Tuhan yang saling berhubungan antara 2 Korintus 3 dan Roma pasalnya yang ke-8 ini. Dan izinkan pada siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu tema yang terambil dari ayat 17. Seperti yang saya katakan tadi, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hal ini yang kadang tidak disadari oleh kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Sementara kita banyak menginventarisasi peran, karya, fungsi, faedah, manfaat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tetapi bisa saja hal-hal semacam itu hanya sebatas pengetahuan di telinga kita. Bahkan bisa saja itu keluar lagi. Atau bahkan mengendap di kepala kita sampai pada batas pengetahuan Alkitab, tanpa kita sadari bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan membimbing kita, menuntun kita untuk benar-benar mengalami kehadiran Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Mengalami karya dan peran itu dalam hidup kita. Sangat disayangkan sekali kalau sampai saat ini, sampai hari ini, saudara dan saya tidak lagi dapat mengalami karya dan peran Roh Kudus. Dan lebih fatal lagi dan sangat memprihatinkan. Ternyata ada banyak di antara kita yang tidak menyadari adanya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Beberapa kali saya menyampaikan, mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan itu memang tidak gampang.
Mempercayai sesuatu yang tidak bisa diraba dan sebagainya itu tidak gampang. Bahkan ketika kita ditanya, mana Roh Kudus? Katanya Roh Kudus, di sebelah mana? Kita nggak bisa menunjukkan posisinya secara fisik. Ya kan? Tetapi kebenaran firman Tuhan, iman kita justru berangkat dari situ. Oleh karena percaya kita, oleh karena tidak melihat. Dan kepercayaan iman percaya kita ini tidak karena didasari oleh hal-hal yang kelihatan fisik saja. Yang tidak kelihatan secara kasat mata, yang tidak kelihatan secara fisik bukan berarti tidak ada. Eksistensi keberadaan Roh Kudus itu benar-benar ada, disadari atau tidak dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah kita yang justru tidak menyadari, kita kurang peka untuk menyadari keberadaan Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita ditanya, sejauh mana Roh Kudus kamu rasakan bekerja dalam hidupmu? Ya nggak tahu Pak, nggak tahu Om. Dari sini kita melihat, kita hanya sedang menanti sesuatu yang spektakuler, yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, baru kita bisa cerita, baru kita kesaksian. Wah, saya diberkati Tuhan Pak, Roh Kudus bekerja dalam bisnis saya. Tuhan campur tangan, Roh Kudus banyak lakukan sesuatu dalam bisnis saya, pekerjaan saya dan wah luar biasa Pak. Keuntungan yang luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Atau ketika kita mengalami kelemahan tubuh, kita menantikan sesuatu yang kita anggap mujizat besar, baru kita nyatakan bahwa itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Bagaimana dengan perkara-perkara yang kecil? Bagaimana dengan perkara-perkara yang sederhana? Yang selalu Tuhan tunjukkan, Roh Kudus tunjukkan. Tuhan menyapa kita dari hal-hal yang paling sepele, paling sederhana. Untuk menyadarkan kita bahwa Dia ada bersama dengan kita. Tetapi itu kita abaikan. Kita anggap itu biasa, kita anggap itu kebetulan atau apa dan sebagainya. Nah, dalam beberapa saat, bahkan dalam rangkaian rally doa, kita juga banyak mendapat masukan dari apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para pembicara, mengenai hal-hal berkaitan dengan Roh Kudus, peran karyanya dan sebagainya, sedemikian rupa. Dan pastilah di antara kita semuanya tahu hal-hal semacam itu. Entah dalam perenungan pribadi, mendengar renungan khotbah melalui ibadah semacam ini, atau kita mengikuti renungan-renungan secara online yang kita jumpai di mana-mana melalui beberapa vendor yang ada, beberapa provider yang ada. Pastilah kita punya banyak inventarisasi tentang semuanya itu tentang Roh Kudus. Tetapi sampai pada batas mana benar-benar saudara dan saya rasakan semua pengetahuan yang kita tangkap itu benar-benar kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita buktikan. Salah satu yang tidak kita sadari, karya dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus itu memerdekakan orang-orang percaya. Atau saya boleh katakan seperti berangkat dari kebenaran firman Tuhan tadi, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah ini yang tidak kita sadari, tentang kemerdekaan. Berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang keleluasaan, kenyamanan, dan sebagainya. Sejauh mana hidup saudara dan saya benar-benar
hidup penuh dengan damai sejahtera ketika menyadari roh Allah ada dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita masih hidup dengan bayang-bayang sesuatu yang membuat kita tidak lagi leluasa mengalami hidup yang penuh anugerah ini. Banyak contoh dan beberapa kali saya selalu angkat contoh ini. Kita masih dibayang-bayangi dengan tradisi-tradisi adat nenek moyang. Dari berbagai budaya, baik itu dari budaya Jawa, budaya Cina dan sebagainya. Hal-hal semacam itu masih kental dalam kehidupan kita. Dan kita enggan untuk melepas begitu saja. Karena kita merasa ada konsekuensinya. Waduh Pak, enggak berani saya. Saya dapat amanah dan mandat dari Mak Engkong untuk jaga abunya. Ini kalau enggak saya pelihara, ciaklat saya, cilaka saya Pak. Hal-hal semacam itu masih melekat dalam kehidupan kita. Padahal statusnya sudah jadi anak Tuhan, orang percaya. Dan ada banyak hal yang terjadi. Dan beberapa di antara kita juga ragu, bahkan ketika mau mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Takut oleh karena konsekuensi-konsekuensi tadi, akibat yang ditimbulkan tadi. Tidak berani Pak. Tidak berani keluar dulu, ini belum 40 hari ngeblaknya mbah saya. Itu orang Jawa ngarani. Tidak berani Pak kalau belum 100 harinya mbah saya yang sudah meninggal, mau keluar-keluar. Nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pernah hal itu dialami oleh orang-orang percaya di zaman kerajaan Romawi, ketika kehidupan orang-orang Kristen yang dituntut hidup keagamaannya itu harus sesuai dengan hukum Taurat. Bahkan ketika kita tidak mampu, ketika jemaat orang percaya tidak mampu lagi memenuhi seluruh tuntutan Taurat, ada hal-hal yang diakibatkan. Tidak lain adalah hukuman dan sebagainya. Sehingga peribadatan orang-orang semacam ini, kesalehan orang-orang semacam ini, jemaat semacam ini, itu dikarenakan hal-hal yang bersifat literatur, bersifat lahiriah. Datang ke gereja, datang beribadah dalam bait Tuhan, bukan karena didorong oleh kerinduan mengasihi Tuhan, mau menyembah, bersyukur kepada Tuhan, tetapi oleh karena tuntutan agamawi. Bahkan ketika mengikuti seluruh liturgi, kita ikuti sedemikian sakral bukan karena didorong oleh kerinduan. Kita ini benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi oleh karena tuntutan hukum tertentu. Bukankah ada banyak contoh dan ilustrasi yang terjadi? Kita melakukan tata tertib lalu lintas oleh karena perkara-perkara tertentu, oleh karena adanya peraturan dan sebagainya, bukan karena kesadaran. Kalau kita tidak pakai helm, atau kita pakai helm oleh karena ada tuntutan hukum, bukan karena kesadaran akan keselamatan diri sendiri. Sehingga hal-hal semacam ini bisa kita langgar begitu saja. Sementara hukum tidak memantau kita. Yang berwajib tidak memantau kita, tidak memperhatikan kita. Rano polisi yo, di lingkungan sendiri. Kampung masuk nganggo helm, arep nonggo masuk nganggo helm. Kadang-kadang seperti itu. Dan banyak hal contoh. Nah, oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan tentunya banyak yang akan kita ambil, kita petik
menjadi pelajaran yang sangat berharga ketika kita menyadari roh Allah, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang memerdekakan kita. Yang pertama, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dari perhambaan hukum Taurat. Banyak orang jujur karena takut polisi. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain. Banyak orang kelihatannya alim karena tetangganya. Dan seperti itulah cara hidup kita yang berada di bawah perbudakan hukum-hukum tertentu, kaidah dan norma yang berlaku. Tetapi tidak didasari oleh kesadaran apa yang aku lakukan ini dapat saya pertanggungjawabkan tidak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak orang melakukan kebaikan keagamaan mereka karena tuntutan dari hukum. Dan bukan karena kesadaran yang murni, keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Datang ke gereja, datang. Kenapa? KTP Kristen, Pak. Nanti kalau ditanya bagaimana, nah itu salah satu contoh. Nah oleh sebab itu, bagi kita yang belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat, kemungkinan besar masih memiliki anggapan, memiliki pikiran hanya pencitraan diri. Nah oleh sebab itu ini harus diperbaharui. Roh Kudus, roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari karyanya yang nyata dalam hidup kita, itu seharusnya memerdekakan kita dari tuntutan-tuntutan semacam itu. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, mari kita datang dengan segala kerinduan untuk benar-benar mengalami dan berjumpa dengan Allah melalui kebenaran firman-Nya, melalui pujian dan penyembahan kita. Bukan karena tuntutan agamawi saja, bukan karena tuntutan tradisi rutinitas seminggu sekali, bukan. Sehingga apapun yang terjadi, hujan deras pun, panas terik, tidak menghalangi kerinduan kita untuk tetap bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah. Itu yang pertama. Roh Allah memerdekakan kita dari perhambaan hukum Taurat. Bagi orang-orang percaya pada zaman itu, ketika mereka menyadari syariat hukum Taurat diberlakukan, kehidupan mereka selalu dituntut dan ada di bawah bayang-bayang semacam ini. Bagi kita yang sudah mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, seharusnya lah kehidupan ibadah kita ini memberikan keleluasaan dan kebebasan, tanpa harus karena ada tuntutan tertentu. Karena menyadari roh Tuhan, karya dan anugerah kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan terhadap perbudakan dosa. Itu saudara. Tidak dapat disangkal bahwa karakter semua manusia telah dirusak oleh dosa, dan semua manusia berada di bawah perbudakan dosa. Kecenderungan dan tabiat untuk melakukan dosa itu selalu membayang-bayangi kehidupan kita. Bahkan selalu kita mentolerir hal-hal tertentu dengan mengatakan, Pak, kita kan masih hidup daging. Pak, kan kita masih hidup di dunia. Kita hidup duniawi. Kita masih bisa merasakan banyak hal. Dan kita perlu melakukan banyak hal dengan cara-cara yang mereka lakukan. Paulus mengatakan, memang kita hidup di dunia, tetapi kita tidak memakai cara dunia. Supaya apa? Supaya kita tidak diperbudak. Hal-hal yang membuat kita mengambil keputusan untuk mentolerir hal-hal sesuatu dengan cara duniawi.
dengan cara kedagingan. Aku dilabrak ya tak ganti tak labrak. Nah, seperti itu yang terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dari apa? Penghukuman dosa. Kemerdekaan dari penghukuman dosa. Apa itu? Itu adalah kematian kekal, itu adalah penderitaan di neraka untuk selama-lamanya. Pak, memangnya pernah sudah ke neraka? Oh, enggak pernah. Dan jangan sampai saya mau ke sana, intip-intip saja jangan. Enggak mau saya. Tetapi kebenaran firman Tuhan sudah memaparkan dan menguraikan banyak hal, menggambarkan bahwa konsekuensi bagi orang-orang yang hidup dalam perbudakan dosa adalah hukuman dosa. Bukankah firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut? Ketika kita membiarkan diri terus ada di dalam perbudakan dosa, ujung-ujungnya pasti maut. Tetapi ketika kita menyadari bahwa roh Allah ada dalam kehidupan kita, roh itu bekerja untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Supaya saudara dan saya tidak jatuh dalam maut, jatuh dalam kematian kekal. Itu pasti. Dan karya Roh Kudus di dalam Yesus Kristus telah menyatakan itu. Hidup saudara dan saya dibayar lunas dengan harga yang paling mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang kudus. Yang sebentar kita akan peringati melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan suci. Kiranya itu menyadarkan kita, status kita ini diubah. Transformasi Roh Kudus itu seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma membuat kita ini mengalami perubahan secara fisik, karakter, tetapi kehidupan rohani kita, spiritualitas kita ini harus benar-benar berfungsi menjadi sarana terhubungnya roh Allah dengan kehidupan kita. Dan itu dibutuhkan kepekaan untuk menyadari roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Roh Allah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Yang keempat, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari rasa bersalah. Seluruh manusia merasakan di dalam jiwa mereka bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa selalu ada di dalam hati. Kowe lara kenapa? Kowe kakean dosa kowe. Nah, kadang-kadang cenderung kan ada penghakiman semacam itu. Kakean dosa kowe. Kowe harus nglakoni apa? Kamu sudah berbuat apa? Sudah berbuat apa? Kok sampai terjadi seperti ini? Ayo ndang bertobat kowe. Nah, sering terjadi semacam itu. Pernah ada kasus di dalam Alkitab. Ketika murid-murid berjumpa dengan seorang yang buta atau apa itu. Murid-murid selalu orientasinya ke sana. Ini kenapa Tuhan? Kok bisa sampai cacat seperti ini? Ini yang salah siapa? Yang dosa siapa? Orang tuanya atau orang ini? Tuhan mengatakan apa? Dia tidak langsung vonis. Dia tidak semata-mata langsung mendakwa. Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa. Itu persepsi manusia, bedanya persepsi manusia dengan persepsi Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Bukan dosa orang tua atau anak orang ini, tetapi supaya kehendak Allah itu dinyatakan. Beda sekali. Selalu kecenderungan manusia pendakwaan, vonis. Tetapi Allah selalu membuka ruang supaya kita mengalami kemuliaan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu tidak seharusnya terjadi dalam diri kita ketika ada tuntutan itu. Kowe salah apa kok sampai koyok ngene iki? Ada beberapa kali, Pak.
Aku sudah salah ini di hadapan Tuhan, Pak. Aduh Pak, gimana Pak ini? Apa ini yang terjadi akibat karena saya sudah melakukan sesuatu. Kalau menyadari itu cepat bertobat dan mohon ampun penebusan dari Tuhan. Tetapi tidak terus selalu ada di bawah bayang-bayang tuntutan rasa bersalah. Kita harus hargai pengampunan Kristus yang sedemikian rupa. Jangan lupakan itu. Oleh sebab itu kita selalu memperingati perjamuan suci, perjamuan kudus ini. Supaya kita mengingat. Bukan mengingat perjamuannya. Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Dosa kesalahan saudara dan saya bukan cuma dicoret, tetapi dihapus. Sehingga jejak-jejak dosa ini terlupakan. Buang sampai ke tubir laut. Ketika Tuhan ditanya, Tuhan salahku iki apa toh? Lah salahmu sing ndi? Aku wis lali ya. Nah, jangan-jangan Tuhan bicara seperti itu. Mengatakan seperti itu. Kita yang justru berusaha mengingat-ingat dosa-dosa kita sendiri. Itu memang teknik, metode iblis menghancurkan kehidupan kita dengan mencuri damai sejahtera. Sehingga saudara dan saya tidak lagi mengalami kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati. Dan yang terakhir, di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan dari ketakutan akan kematian. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang sejati, orang Kristen yang sejati, atau orang yang telah memperoleh keselamatan agung dari Tuhan, melalui kelahiran kembali dan pertobatan sejati, adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari rasa takutnya akan kematian yang menjadi sesuatu yang umum dan naluriah dalam kehidupan kita. Bukankah selalu kita menghadapi pergumulan-pergumulan tertentu, ini yang menghantui kita. Jangan-jangan nanti saya mati, Pak. Ini mati saya ini nanti gimana, Pak? Beberapa kali ada saya sampaikan ilustrasi. Hidup yang kita jalani ini bukan semata-mata hanya menuju ke liang kubur. Bukan. Hidup yang kita jalani ini harus dipenuhi dengan damai sejahtera. Nikmati hidup yang penuh dengan anugerah. Sehingga yang kita jalani hidup penuh pengharapan. Kematian bukan terminal akhir kita, tetapi kemuliaan yang Tuhan sediakan, kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara dan saya, itu menjadi tujuan kita. Sehingga perjalanan ini harus penuh semangat, ada antusias dan dinamika. Karena aku segera akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Kehidupan yang damai sejahtera yang sejati abadi. Kematian itu hanya apa? Sarana. Kita menghadapi transisi untuk menuju dimensi ilahi, dimensi yang lain. Dan seharusnya kematian itu tidak menjadi sesuatu yang momok yang selalu terus membayang-bayangi kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi harapan. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya sudah merdeka dari perbudakan Taurat? Apakah saudara dan saya sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Apakah saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, dari rasa bersalah, bahkan apakah saudara dan saya benar-benar sudah mengalami kemerdekaan dari rasa takut akan kematian itu? Karena Kristuslah kehidupan dan kebangkitan. Di dalam Dia tidak ada kematian. Kematian sudah ditaklukkan, maut sudah ditaklukkan. Hanya kehidupan kekal yang disediakan bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Buka hati, terima Roh Kudus, dan alami kuasa, alami kemerdekaan yang sejati, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita persiapkan untuk kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan suci. Kepada Bapak Gembala dipersilahkan.
Ya, saudara-saudara, apakah di antara saudara-saudara saat ini ada yang belum mengambil hosti dan anggur? Saudara cukup angkat tangan, nanti para majelis akan membantu saudara. Ada? Sudah semua ya berarti? Ada satu. Ya, tolong saudara majelis yang ada di atas bisa memberikannya. Ya, kalau sudah, saya minta rekan-rekan majelis akan bisa maju ke depan dan para hamba Tuhan bisa bersama-sama dengan saya ada di mimbar. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kami dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dengan dilandasi kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, akan memberikan pengertian kepada kami bahwa Engkau sudah rela mati di atas kayu salib semata-mata oleh karena dosa dan kesalahan kami. Dan untuk itu Tuhan, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, agar hari ini di dalam kami mempersekutukan diri kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus akan benar-benar kudus di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami semua di dalam menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, dalam arti kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, dengarlah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita akan mengangkat tinggi-tinggi, saudara akan bangkit berdiri. Sebelum saudara makan akan roti ini, saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Oleh karena itu mari saudara-saudara, kita tahu bahwa di tangan kanan kita ini ada roti, di mana kita akan mengucap syukur bahwa inilah tubuh Yesus yang akan mempersatukan kita. Oleh karena itu, mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini sebelum kita meminumnya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. untuk semua karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sadarkan kami untuk senantiasa hidup ada di dalam kemerdekaan. Oleh karena Roh Allah sudah memerdekakan kami atas segala hal yang terus membayang-bayangi kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Roh-Mu senantiasa membimbing kami ada di dalam hidup yang penuh dengan anugerah dan damai sejahtera. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus dalam kehidupan kami menjadi rema, menghidupkan hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk, cawan-cawan akan dikumpulkan oleh majelis.
Ya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita pun sudah diberkati dengan perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Ada beberapa penekanan untuk warta gereja. Yang pertama, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengambil komitmen untuk dibaptis, katekisasi baptisan air akan dimulai besok Selasa, ya, tanggal 7, jam 6 sore, secara online atau secara virtual. Nanti linknya akan dikirim tentu kepada yang mengikuti katekisasi. Oleh sebab itu, mohon untuk diingat bagi yang akan dibaptis untuk hari Selasa, jam 6 sore untuk ikut katekisasi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, mohon mengingatkan anaknya yang ikut katekisasi. Dan bagi juga Bapak Saudara yang rindu untuk dibaptis, masih dibuka kesempatan. Silakan menghubungi Pak Pendeta Elisa atau sekretariat untuk mendapatkan info selengkapnya untuk baptisan air ini. Lalu yang kedua, minggu depan tanggal 12 Juni dalam ibadah raya yang kedua akan dilaksanakan pentabisan pendeta dan pendeta muda dalam lingkup Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yaitu untuk pendeta muda Yesaya Susilo akan ditabiskan menjadi pendeta, dan saudara Markus Pujiono akan ditabiskan menjadi pendeta muda. Oleh sebab itu minggu depan kita dapat 2 porsi dalam ibadah. Ibadah raya pertama akan dilayani oleh Pak Pendeta Elisa, dan ibadah raya kedua sekaligus pentabisan firman Tuhan akan disampaikan oleh MPH Sinode Gereja kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari dukung dalam doa agar kegiatan ini secara khusus buat acara atau pentabisan rekan-rekan hamba Tuhan di lingkungan Gereja Isa Al-Masih Kudus ini agar berjalan dengan baik, sekaligus kita mendapat berkat double minggu depan. Sempatkan hadir untuk menikmati berkat ini. Ya, itu saja penekanan pengumuman. Yang lain-lainnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat pengumuman di warta gereja, baik warta cetak maupun warta digital, semua sudah bisa dilihat info selengkapnya di sana. Pagi ini atau siang hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami siang hari ini? Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal, dan akan disambut oleh Bapak Ibu Majelis yang di atas. Ya, ada ya. Puji Tuhan. Ada. Ya. Ada 2. Atas juga ada. Ya, kami ucapkan selamat datang, selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Dan di waktu-waktu yang akan datang kami sangat terbuka untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu beribadah bersama dengan kami. Lalu yang berikutnya, kita akan berdoa bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari tanggal 30 sampai dengan 30 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni ini, atau dari hari Senin kemarin sampai hari Minggu ini. Kalau ada yang hadir di gereja ibadah raya yang kedua ini bisa bangkit berdiri. Ada? Ya, di atas ada. Oke. Ya, kita akan berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing ada yang berhari ulang tahun. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Baik mereka yang hadir dalam ibadah maupun mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kami berdoa bahwa saudara-saudara kami ini bersyukur bersama dengan mereka. Kalau sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai di dalam kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkatinya secara pribadi, memberkati keluarganya, bahkan memberkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan yang Tuhan sudah curah limpahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menyertai mereka, dan mereka diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menaruh perhatian yang penting bagi mereka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan.
Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu dalam pekan ini, engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan. Engkau sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupanmu. Nikmati terus dan percaya bahwa tahun-tahun hidupmu yang akan datang, Allah yang kau kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai, menolong, dan membimbing di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, lakukanlah firman-Nya, hiduplah dalam kebenaran, takutlah akan Tuhan, maka engkau akan semakin menikmati janji berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, kiranya engkau menerima semua yang baik dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, kuasa, damai, sejahtera, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dapat engkau terima dan nikmati itu di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pula Tuhan, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang terbaring di tempat mereka masing-masing dalam kelemahan tubuh. Baik mereka yang dirawat di rumah, baik mereka yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon kasih setiamu, kami memohon anugerahmu, kami memohon belas kasihanmu. Kiranya engkau melawat saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun sakit penyakit atau kelemahan yang mereka alami. Kami percaya, kami buatan tanganmu. Engkau tahu persis Tuhan bagaimana memperbaiki setiap organ-organ tubuh kami, setiap bagian-bagian sel terkecil dalam tubuh kami. Engkau tahu Tuhan untuk merestorasi, memulihkan, menyembuhkan. Kami pohonkan Tuhan, kiranya kesembuhan dari Tuhan menjadi bahagian dari saudara-saudara kami yang sedang menantikan pertolongan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk semua sarana yang mereka gunakan untuk pengobatan. Baik itu obat-obatan yang mereka konsumsi, baik itu terapi-terapi khusus, ataupun tindakan-tindakan medis khusus yang mereka jalani. Kiranya Tuhan urapi itu semua, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang memerlukan menantikan kesembuhan dari Tuhan. Sementara menantikan kesembuhan dari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biar mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tubuh boleh lemah, tapi iman tetap kuat di dalam Tuhan. Agar mereka boleh melihat dan merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang baru ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin ibadah pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Hari ini Tuhan, kami juga merasakan Engkau memimpin, menyertai dan memberkati kami, sehingga memungkinkan pada minggu yang pertama ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu yang begitu mengasihi akan pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini agar berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di gereja Masih Kudus. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua, sehingga damai, sejahtera, sukacita itu ada pada diri kami, dan kami makin setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.